Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar dari malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk pemberian berkat bagi anak-anak yang belum menerima komuni dilaksanakan di depan altar setelah komuni. Mohon agar orang tua mendampingi putra-putrinya. Yang kedua, dimohon agar umat kembali membawa buku Madah Bakti dan terlibat aktif dalam menyanyikan lagu-lagu saat perayaan Ekaristi. Nomor lagu yang akan dinyanyikan dapat dilihat di Misa pada petang hari ini akan dipimpin oleh Romo Petrus Murwanto SJY, kor dari Orkes Keroncong Santo Yosefus, tata laksana dari WKRI San Frades. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan diawali menyanyikan lagu pembuka.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama merayakan hari Minggu biasa yang ke-30. Kita datang, kita bersyukur atas kasih Allah yang mengumpulkan kita. Allah adalah kasih, Ia senantiasa mencintai kita. Namun kadangkala kita kurang mampu untuk menanggapi kasih Allah ini dengan hidup pantas dan benar. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat belas kasih dan pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah iman, harapan dan kasih kami. Ajarilah kami mencintai apa yang Engkau perintahkan, agar layak menerima apa yang Engkau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika sampai menindas mereka ini, pasti aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang. Sehingga istrimu menjadi janda, dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, yakni orang yang miskin di antaramu, janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Dan janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, hanya itulah pemalut kulitnya. Jika tidak, pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batu kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau, ya Allah kekuatanku.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu demi kepentinganmu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Tuhan untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan Anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang terutama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang baru saja kita dengarkan pada hari ini tentu sudah sangat familiar dan mungkin menjadi salah satu perikopa favorit yang terus-menerus kita coba untuk renungkan dan coba untuk kita upayakan dalam kehidupan keseharian kita. Baiklah, kita merenungkan sejenak apa yang kita dengarkan dalam sabda-sabda Tuhan hari ini. Dalam Injil, ahli Taurat bertanya, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Pertanyaan ini mengharuskan Yesus untuk menafsirkan hukum Musa. Dan kita tahu bahwa hukum Musa terdiri dari 10 perintah atau yang seringkali kita kenal dengan 10 perintah Allah, dengan banyak peraturan tambahan yang kalau dijumlah menurut ahli kitab lebih dari 600. Dan ketaatan pada hukum Musa bagi seorang Yahudi yang taat merupakan ekspresi kesetiaan terhadap perjanjian Allah dengan Israel. Dan pada zaman itu, pemeringkatan perintah-perintah secara teratur diperdebatkan di antara para ahli hukum. Sehingga dalam konteks ini kita bisa mengerti, memahami mengapa ahli Taurat itu bertanya, manakah perintah yang terbesar di antara hukum Taurat atau di dalam hukum Taurat. Karena saking banyaknya hukum dan para ahli hukum pada waktu itu mencoba untuk menempatkan mana yang paling utama, mana yang terbesar di antara yang banyak itu. Yesus tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan mereka, tetapi juga memberikan peta jalan untuk kita orang-orang Kristiani pada saat ini. Ia mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Dalam dua perintah ini Yesus merangkum seluruh hukum moral dan rohani dengan menempatkan cinta sebagai pusat, sebagai intinya, sebagai esensinya. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bagaimana kedua hukum utama ini kita pahami? Mencintai Tuhan tidak hanya sekedar ritual dan kata, atau tidak hanya sekedar atau cukup hanya kita pergi beribadah, berdoa setiap hari, berolah rohani, tetapi ini adalah menyangkut soal relasi yang personal dan mendalam dengan Allah. Mencintai Allah adalah tentang komitmen yang tak tergoyahkan untuk selalu menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, bukan kita sebagai pusat dari segala sesuatu. Mengakui kekuasaannya dan terus hidup seturut dengan kehendak Allah. Memang kalau kita membaca atau merenungkan, barangkali kita merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mudah, tampak simpel. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang menantang. Karena sesungguhnya ujian kita, tantangan dari iman kita adalah bagaimana kita pada akhirnya memperlakukan satu sama lain. Atau
kecintaan kita dengan Tuhan harus diwujudkan dalam kasih kita kepada sesama. Sebab seperti Yohanes menuliskan dalam suratnya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Verifikasi bukti bahwa kita mencintai Tuhan adalah mencintai sesama. Maka ini adalah soal bagaimana kita melihat wajah Allah dalam diri sesama yang kita jumpai. Wajah Allah yang menarik kita untuk mencintai sebagaimana Allah mencintai kita. Saudara-saudari yang terkasih, konkretnya bagaimana kita menghidupi dua perintah utama ini? Tentu banyak cara dan bentuk dalam mencintai Allah dan sesama. Bacaan pertama dan kedua bisa menjadi inspirasi contoh konkret bagi kita. Bacaan pertama, Yesaya mengatakan atau Allah memberikan peringatan melalui Yesaya, jangan menindas, menganiaya orang asing, jangan menindas janda dan anak yatim. Singkatnya, kita harus memperlakukan sesama, terutama mereka yang lemah, mereka yang terpinggirkan, mereka yang membutuhkan perhatian dengan adil dan cinta. Bacaan kedua, umat Tesalonika mencintai Allah dengan cara menerima firman Allah dengan sukacita, yang melalui firman itu mereka mengubah dan mengarahkan hidup mereka. Mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang benar. Dengan kata lain, umat Tesalonika sebagai wujud konkret dari cinta mereka kepada Allah menempatkan Allah dalam pusat kehidupan mereka. Contoh lain, Paus Fransiskus mengatakan bahwa mencintai sesama bisa diwujudkan dengan kesediaan untuk mendengarkan, berbagi, peduli, dan merawat orang lain. Ini terkesan sederhana, tetapi tidak gampang untuk dipraktekkan. Mendengarkan, berbagi, peduli, dan merawat orang lain. Paus Fransiskus mengatakan bahwa kita, ini Paus Fransiskus yang mengatakan, bukan saya, kita sering lalai mendengarkan orang lain. Karena apa? Karena mendengarkan seringkali menjadi sesuatu yang membosankan, yang melelahkan, dan kita tidak mau lelah dan bosan mendengarkan orang lain. Apalagi kecenderungan kita itu adalah berbicara banyak, mendengarkan sedikit. Atau kita mengabaikan untuk menemani mereka, untuk mendukung mereka dalam penderitaan mereka atau dalam cobaan mereka. Tapi lebih lanjut Paus Fransiskus mengatakan, kita selalu menemukan waktu untuk bergosip. Inilah kecenderungan manusiawi kita. Kita selalu menemukan waktu untuk bergosip lebih banyak daripada untuk mendengarkan orang lain. Maka pesan yang lebih lanjut adalah hati-hati. Saudara-saudari yang terkasih, sembari kita merenungkan dua perintah besar ini, marilah kita memeriksa kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita? Apakah kita mengasihi sesama kita
seperti diri kita sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menghukum atau menghakimi kita, tetapi untuk menginspirasi kita untuk bertumbuh dalam kasih yang benar. Maka sembari kita merenungkan sabda Tuhan dan kita bersyukur atas Allah yang mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup, mari kita mohon rahmat-Nya agar kita senantiasa dimampukan mencintai, karena kita diciptakan dengan cinta, dan dengan cinta itulah kita dipanggil untuk mencintai seperti Allah mencintai kita. Semoga demikian, Tuhan membantu dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita memperbarui meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Marilah kita berdoa kepada Allah sebagai wujud kasih kita kepadanya dengan segenap jiwa dan akal budi kita. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, berkatilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar perwartaan dan keteladanan hidup mereka membuat kami peka dan bergerak untuk berani melayani kebutuhan nyata sesama kita di sekitar kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, terangilah para pejabat pemerintahan dengan sinar Roh Kudus-Mu, sehingga dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, mereka selalu berpegang pada hukum kasih terhadap-Mu dan sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang dilupakan dan diabaikan, ya Bapa, lindungilah mereka yang dilupakan dan diabaikan oleh lingkungannya, agar jangan sampai menjadi korban penindasan bagi yang lebih pandai dan lebih kuat, melainkan dapat menikmati kesejahteraan yang layak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami mengamalkan cinta kasih secara nyata di lingkungan kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kesejahteraan kami. Berilah kami semangat pengabdian yang tulus, sehingga berani mengabdikan diri sepenuhnya guna pembangunan dunia baru, di mana tersedia tempat bagi setiap orang, demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami mohon pandanglah anugerah yang kami persembahkan kehadirat-Mu yang maha tinggi. Semoga buah pelayanan kami lebih terarah kepada kemuliaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu.
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan pujian syukur dan harapan kita. Kita menyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Datang
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon sempurnakanlah dalam diri kami rahmat yang terkandung dalam sakramen-Mu, agar apa yang sekarang kami rayakan dalam tanda, kelak kami nikmati dalam kenyataan yang sesungguhnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Berikut adalah jadwal misa dalam minggu ini. Misa penutupan bulan Rosario tanggal 31 Oktober pukul 6 sore di Taman Devosi Maria Mater Dei. Misa Hari Raya Semua Orang Kudus tanggal 1 November pukul 6 sore di gereja. Misa peringatan arwah semua orang beriman tanggal 2 November pukul 6 sore di gereja. Misa Jumat pertama tanggal 3 November pukul 7 pagi bersama anak sekolah dan pukul 6 sore di gereja. 2. Informasi penerimaan peserta didik baru. Sekolah-sekolah Katolik yang bernaung di bawah Yayasan Xaverius Palembang, TK, SD, SMP Xaverius 3, SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 3, SMA Xaverius 4, SMK Xaverius 1, Yayasan Mardiwiata, SMP Xaverius 1, Yayasan Santo Luis, SMA Xaverius 2, Yayasan Dharma Ibu, Sekolah Indrasana, telah membuka penerimaan peserta didik baru. Informasi dapat dibaca di spanduk yang terpasang atau langsung ke sekolah yang akan dituju. 3. Dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 4. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Yos Lauren Tampu Bolon, putra dari Liong Tampu Bolon dan Merliana Situmorang, dari Jalan Sunarna nomor C4 Sukamulya, dengan Ana Angelia Kokong, putri dari Rudi Kokong dan almarhumah Asmawati Yusuf, warga lingkungan Paulus. Rencana perkawinan tanggal 5 November di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Alpin Raja Guguk, putra dari Romulus Raja Guguk
dan Rafil Simare Mare dari lingkungan Paulus Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Evinta Panggabean, putri dari almarhum Anur Panggabean dan Merince Sihombing, warga lingkungan Maria Goretti. Rencana perkawinan tanggal 13 November di Gereja Santo Fransiskus Assisi Aritonang, Paroki Santo Kristoforus Siborong-Borong. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Christopher Kevin Lee, putra dari Alex Kurniawan Edi dan Tinawati Gunawan, dari lingkungan Yohanes de Brito, Paroki Katedral Santa Maria, Palembang, dengan Maria Kartika Sargani, putri dari Alexander Sargani dan Herlina, warga lingkungan Benediktus. Rencana perkawinan tanggal 18 November di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Tambahan 2 pengumuman dari Forum DPP. Yang pertama, mengundang seluruh umat Katolik Dekanat 1 untuk berpartisipasi dalam gotong royong di Taman Makam Katolik Gandus untuk menyambut peringatan Bulan Arwah, yaitu pada hari Minggu 29 Oktober pukul 9 sampai 12. Maka ini baik bagi saudara-saudari yang punya keluarga, orang tua atau sanak saudara yang dimakamkan di sana, sembari berziarah juga bersih-bersih makam saudara-saudari. Lalu yang kedua, Minggu 5 November 2023 ada misa peringatan arwah orang beriman di pemakaman Gandus pukul 3 sore, tanggal 5 November. Saudara-saudari, terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan pada hari ini, dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan liturgi, lektor-lektris, pemazmur, kor, prodiakon, dan juga tata laksana serta tim multimedia. Mari kita akhiri perayaan ini, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Hidup, karya, dan pelayanan kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.
Tuhan.